Enggak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penyusunan daftar pusaka. Next. Next, baik. Ya. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Jika ingin menulis karya ilmiah yang bisa berupa artikel, makalah, atau presentasi, kita harus membuat daftar pustaka atau harus mencantumkan sumber rujukan penelitian kalian. Jika membuat tulisan ilmiah tapi sumber rujukannya tidak ada, maka tulisan ilmiah tersebut dikatakan tidak dapat dipercaya. Fungsi daftar pustaka. Yang pertama, memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. Yang kedua, apabila pembaca menginginkan mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. Yang ketiga, memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. Yang keempat, menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dibuat. Unsur-unsur daftar pustaka. Yang pertama, ada nama penulis. Dalam menulis nama penulis buku, maka nama penulis buku tersebut dibalik. Contohnya, nama penulis Hadi Setiadi. Ditulisnya Setiadi, Hadi. Kedua, ada tahun terbit. Tahun dalam penulisan daftar pustaka ditulis setelah nama penulis buku dan diakhiri dengan tanda titik. Ketiga, ada judul buku. Judul buku ditempatkan sesudah tahun terbit dengan dicetak miring atau diberi garis bawah. Keempat, ada kota penerbit. Kota penerbit ditulis setelah judul buku dan diakhiri tanda titik 2. Terakhir ada nama penerbit, yaitu penerbit merupakan PT atau CV buku tersebut diterbitkan. Ditulis setelah kota penerbit dan diakhiri tanda titik. Ganti. Ayo. Next. Aturan umum penulisan daftar pustaka. Yang pertama, penyusunan daftar pustaka disusun secara alfabetis atau urut abjad berdasarkan nama belakang dari orang. Kedua, penulisan daftar pustaka tidak perlu diberi nomor urut. Ketiga, daftar pustaka diletakkan di bagian akhir karya ilmiah. Dan keempat, gelar akademik, pangkat, kebangsawanan tidak perlu dicantumkan. Adapun syarat penulisan daftar pustaka, yaitu pertama bagi penulis yang menggunakan marga atau keluarga, nama marga atau keluarganya ditulis terlebih dahulu. Sedangkan untuk penulis yang tidak menggunakan nama marga atau keluarga diawali dengan penulisan nama akhir atau belakang kecuali nama Cina. Gelar kesarjanaan penulis tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Judul buku dicetak miring atau digarisbawahi pada setiap kata. Jadi panjang judul. Baris pertama diketik mulai ketukan pertama, sedangkan baris kedua dan seterusnya diketik mulai ketukan ketujuh. Jarak antara baris satu dengan baris berikutnya 1 spasi. Jarak antara sumber satu dengan sumber berikutnya 2 spasi. Cara penulisan daftar pustaka ada 2 metode. Yang pertama metode Harvard dan metode Vancouver. Metode Harvard, sistem Harvard menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun yang sama. Ditulis dengan cara menambahkan huruf
A, B, atau C, dan seterusnya, tepat di belakang tahun publikasi, baik penulisan dalam daftar pustaka maupun sitasi dalam naskah tulisan. Alamat internet ditulis menggunakan huruf italik. Metode Vancouver, yaitu cara menulis daftar pustaka. Dengan metode Vancouver ini sedikit berbeda dengan metode Harvard. Letak perbedaannya itu sangat jelas, dan kebanyakan sitasi jurnal ilmiah mengacu kepada cara menulis daftar pustaka dengan metode Vancouver. Metode penulisan daftar pustaka yang mengikuti metode Harvard mayoritas diikuti oleh penulis karya tulis ilmiah seperti skripsi, makalah, tesis, dan karya tulis ilmiah lainnya. Secara umum juga mengikuti cara menulis daftar pustaka yang sudah umum, bahkan tidak mengikuti kedua metode tersebut, metode Harvard dan Vancouver. Teknik penyusunan daftar pustaka. Yang pertama, menulis nama pengarang. Nama pengarang bagian belakang terlebih dahulu ditulis, kemudian diikuti dengan nama depan. Kedua, tulis tahun terbit buku, setelah itu diberi tanda titik. Tulis tahun terbit buku dengan memberikan garis bawah atau cetak miring. Setelah judul buku, kemudian diberikan tanda titik. Lalu, tulis kota terbit dan nama penerbitnya. Antara kedua bagian tersebut diberi tanda titik 2. Kemudian, setelah nama penerbit, diberikan tanda titik. Bila akan digunakan dua sumber pustaka atau lebih dengan pengarang yang sama, maka sumber dirilis dari buku yang terlebih dahulu terbit. Kemudian diikuti dengan buku yang baru terbit. Pada kedua sumber pustaka itu dibubuhkan tanda garis panjang. Selanjutnya ada penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar pustaka dari sumber buku. Namun, hal paling utama adalah perhatikan urutan dan tanda bacanya. Berikut adalah urutan sebuah referensi dari buku. 1. Nama pengarang, 2. Tahun, 3. Judul, 4. Kota penerbit, 5. Nama penerbit. Contoh daftar pustaka buku. Kirana, Sinta, 2012, penulisan baku bahasa Indonesia, Jakarta, 2, Gramedia, Yang kedua, Ayu, Diana dan Agus Budiman, 2011, penulisan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia, Surakarta, 2, 3, serangkai, Yang ketiga, Mega, Sekarwandi, DKK, 2010, kebudayaan lokal, Jakarta, 2, Gramedia. Penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, atau majalah. Tidak berbeda jauh dengan penulisan dari sumber berupa buku. Teman-teman pun perlu mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul artikel, hingga kota dan nama penerbit. Hanya saja ada perbedaan penulisan untuk beberapa urutan tersebut, yakni sebagai berikut. 1. Nama pengarang. 2. Untuk artikel tanpa nama pengarang atau anonim, maka dicantumkan judul artikel dalam tanda kutip yang diikuti dengan keterangan dalam kurung siku tentang jenis tulisan seperti berita atau tajuk. 3. Judul artikel atau tajuk dalam koran dengan tanda kutip. 4. Nama surat kabar atau majalah dengan huruf italik. 5. Data penerbitan yakni nomor, bulan, dan tahun. 6. Halaman di mana artikel itu dimuat. Contoh penulisan daftar pustaka dari artikel jurnal. Data artikel. Judul jurnal, Sirok Bastra, Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan volume 1. Judul artikel, Bahasa Indonesia dalam Informasi dan Iklan di Ruang Publik Kota
Pangkal Pinang. Penulis Umar Solikan. Penerbitnya Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kota terbitnya Pangkal Pinang. Tahun terbit 2013. Cara penulisannya Solikan, Umar, 2013, tanda kutip 2, Bahasa Indonesia dalam informasi dan iklan di ruang publik kota Pangkal Pinang. Dalam Sirok Basra, 2, Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan volume 1, buka kurung, halaman 123 sampai 129, tutup kurung, titik. Pangkal Pinang, 2, Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Contoh jika surat kabar sebagai acuan. Jika surat kabar menjadi sumber acuan, kita harus memperhatikan unsur-unsur beserta urutannya yang perlu disebutkan dalam daftar pusaka sebagai berikut. 2. Yang pertama ada nama pengarang, yang kedua ada tahun terbit, yang ketiga ada judul artikel, yang keempat ada judul surat kabar, yang kelima ada tanggal terbit, dan yang terakhir adalah tempat terbit. Contohnya seperti Tabah, Anton, 1984, kurung buka, Polwan semakin efektif dalam penegakan hukum, kutip 2 tutup, dalam Sinar Harapan, 1 September 1984, Jakarta, Selanjutnya ada contoh jika antologi sebagai sumber acuan. Jika antologi sebagai sumber acuan, kita harus memperhatikan unsur-unsur beserta urutannya yang perlu disebutkan dalam daftar pusaka sebagai berikut. Yang pertama ada nama pengarang, yang kedua ada tahun terbit karangan, yang ketiga ada judul karangan, yang keempat ada nama penghimpun, yang kelima ada tahun terbit antologi, yang keenam ada judul antologi, yang ketujuh ada tahun terbit, dan yang kedelapan ada nama penerbit. Contohnya seperti Kartodirjo, Sartono, 1977, kurung buka, metode penggunaan dokumen, kurung tutup, dalam Kuentarjanengrat, 1980, metode-metode penelitian masyarakat, Jakarta, tanda kutip 2, Gramedia. Selanjutnya ada contoh jika majalah sebagai acuan. Jika majalah sebagai sumber acuan, kita harus memperhatikan unsur-unsur beserta urutannya yang perlu disebutkan dalam daftar pusaka sebagai berikut. Ada nama pengarang, selanjutnya ada tahun terbit, judul artikel, judul majalah, bulan terbit kalau ada, tahun terbitan yang keberapa kalau ada, selanjutnya ada tempat terbit. Contohnya seperti Nasution, Anwar, 1975, kutip 2, sistem moneter internasional, kurung kutip tutup, dalam Prisma, Desember, 4, Jakarta. Peranggi, Umbulandu, 2006, kutip 2, puisi, 2, bagian terpenting dari daerah hidupku, kutip 2 tutup, dalam Horizon Majalah Sastra, Jakarta, 2, PT Metro Pos. Selanjutnya ada penulisan daftar pusaka dari sumber internet. Jika majalah sebagai sumber acuan, kita harus memperhatikan unsur-unsur beserta urutannya yang perlu disebutkan dalam daftar pusaka sebagai berikut. Yang pertama ada nama penulis, yang kedua ada judul tulisan diletakkan di antara tanda kutip, yang ketiga ada data publikasi berisi alamat website, protokol, atau alamat email. Dan yang terakhir ada waktu akses dilakukan. Selanjutnya ada contoh dari website.
Kusnadi Johana. Tanda kutip, bercocok tanam di rumah dan menanti panen. Tanda kutip. Titik https titik 2 garing 2 Johana Kusnadi titik com garing 2019 garing 04 garing 02 bercocok tanam strip di strip rumah strip dan strip menanti strip panen garing buka kurung di AdSense tanggal 2 April 2019 tutup kurung titik. Contoh dari email titik 2 Rahman, Afif titik kutip buka proposal buku sekolah murah meriah tanda kutip tutup titik Afif 23@gmail.com buka kurung diakses tanggal 9 Juni 2018 tutup kurung titik. Cara penulisan daftar pustaka lembaga resmi. Urutan penulisannya 1. Lembaga yang menyusun 2. Tahun 3. Judul 4. Kota terbit 5. Nama penerbit atau instansi pemerintah. Contoh daftar pustaka lembaga resmi. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa titik 1978 titik Pedoman Penulisan Laporan Penelitian titik Jakarta titik Depdikbud titik. Penulisan daftar pustaka dokumen pemerintah. Urutan penulisannya 1. Nama negara 2. Tahun 3. Judul dokumen 4. Nomor jika ada 5. Lembaga pengeluaran dokumen pemerintahan dan yang terakhir 6. Kota tempat dokumen dikeluarkan. Contoh penulisan daftar pustaka dokumen pemerintah. Republik Indonesia titik 1992 titik Undang-Undang nomor titik 24 tahun 1992 tentang penataan ruang titik lembaran negara RI. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.